Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rehan Jayavandika dengan NIM 2530161018. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang proyek sistem manajemen restoran saya. Proyek ini bernama Hans & Co, di mana sebuah sistem manajemen restoran berbasis web dengan latar belakang yang saya gunakan itu dari banyaknya restoran kecil yang masih mencatat pesanan secara manual, yang rawan salah hitung dan tidak ada rekap data. Pada proyek ini hadir sebagai solusi digital yang bisa dijalankan dari browser, dan teknologi yang dipakai adalah Vanilla PHP. Untuk backendnya adalah MySQL. Jadi untuk yang pertama, ini adalah tampilan dari website portofolio saya. Di sini saya menggunakan background pada tampilan pertamanya adalah menggunakan Video Hero. Kemudian di bagian pojok kanan atas itu ada navigasi menu. Dan juga di sini ada button untuk ganti bahasa. Jadi di sini saya menggunakan default yang sebenarnya adalah Indonesia. Jadi saya ubah ke bahasa Indonesia saja untuk mudah menjelaskannya. Untuk yang pertama adalah saat di scroll akan ada perkenalan. Di sini sudah ada deskripsi tentang perkenalan dari saya. Kemudian saya scroll lagi, ada kemampuan pribadi dari saya. Untuk selanjutnya ada riwayat pendidikan saya, mulai dari waktu TK hingga saat ini masih menjalani studi di Universitas Pignatari Triputra sebagai mahasiswa informatika. Kemudian untuk selanjutnya adalah pengalaman saya. Dari yang pertama adalah magang dan juga sebagai konten kreator setelah lulus dari sekolah saya. Kemudian untuk selanjutnya adalah portofolio video. Di sini saya membuat seperti section button. Di sini ada pilihannya. Misal saya pilih untuk promosi 2, nanti akan menuju ke promosi 2 yang sudah saya berikan. Di sini untuk portofolio videonya sudah ada, saya ambil dari YouTube, kemudian saya ambilkan di portofolio saya. Untuk begitu juga untuk yang pada portofolio desain. Di sini ada tampilan untuk pilihannya. Lalu saya jika milih ini, maka akan muncul sesuai yang dipilih pada bagian portofolio desain grafis saya. Kemudian untuk selanjutnya adalah terima kasih, ucapan terima kasih, dan ada section untuk menghubungi saya. Pada bagian ini saya menggunakan website Formspree untuk dapat menyambungkan dari yang telah diisi pada bagian sini, maka akan langsung terkirim ke bagian email yang sudah saya daftarkan sebelumnya di website Formspree. Jadi semisal saya akan memasukkan di sini nama saya, misalnya Rehan, kemudian emailnya saya isi, dan subjeknya adalah saya beri UAS, dan pesannya seperti ini. Maka saya kirim, nanti akan muncul di email saya seperti ini. Untuk bagian CRUD ini, jika saya klik pada button ini, maka akan masuk ke halaman login CRUD saya. Jadi untuk halaman awal pada project CRUD saya ini adalah section login. Jadi sebelum masuk ke dashboard utama, maka akan disuruh login dulu. Jadi di sini saya contohkan untuk daftar akun. Jadi di sini saya beri nama, kemudian saya masukkan untuk emailnya, dan saya masukkan password.
kemudian daftar. Maka akun berhasil dibuat. Kemudian untuk selanjutnya saya coba untuk login. Di sini akan menjalankan proses login. Pada halaman dashboard utama ada 4 kartu statik yang diambil real time dari database. Total penjualan hari ini menggunakan fungsi SQL sum dengan filter date, equal, dan jumlah pesanan menggunakan count. Pada status meja menggunakan group by status. Dari semua query ini dijadikan satu dalam fungsi getDashboardStats di file function.php. Kemudian di bawahnya ada tabel untuk akses cepat dan juga transaksi terbaru. Di sini ada pesanan baru, shortcutnya, kelola meja, dan juga staff. Pada menu ini, yang paling lengkap adalah CRUD-nya. Mari kita mulai read. Pada halaman menampilkan semua menu dalam format grid. Data diambil dengan select join antara tabel, menu, dan kategori underscore menu untuk mendapatkan nama kategori. Saya menggunakan 4 kategori, yaitu dessert, makanan, minuman, dan juga snack. Sekarang grid. Untuk grid ini, kita klik add new item. Pada ini, bisa digunakan untuk mengisi nama menu, pilihan kategori, memasukkan harga, mengetik deskripsi, dan juga upload gambar. Dan di sini tersedia. Bisa juga untuk langsung habis. Jika sekiranya sudah diisi, maka bisa diklik untuk save. Kemudian akan muncul di sini atau di kategori yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah klik, maka selanjutnya adalah update. Klik icon pensil ini, panel akan terbuka dengan data existing sudah terisi. Saya di sini akan mengedit nasi telur menjadi nasi telur goreng. Dan saya update, maka untuk penamaannya akan berubah menjadi nasi telur goreng yang sesuai yang sudah kita edit tadi sebelumnya. Yang terakhir adalah delete atau hapus, lalu konfirmasi seperti ini, maka akan terhapus dari menu yang ada. Kemudian selanjutnya ada di halaman meja. Pada tampilan ini menunjukkan status setiap meja secara visual. Warna hijau berarti tersedia, merah berarti terisi, kuning berarti sudah ada reservasi. Pada status ini disimpan sebagai num di database, bukan varchar biasa, melainkan tipe data yang hanya menerima 3 nilai, yaitu tersedia, terisi, atau reservasi. Tambah meja baru, di bagian ini bisa diisi dengan nomor meja, kapasitas meja, dan juga pilihan tipe meja seperti round, square, atau long. Lalu klik simpan jika sudah mengisi, maka insert ke tabel meja dengan status default tersedia. Edit meja berjalan dengan modul lain, yaitu update dengan prepared statement. Kemudian selanjutnya yaitu reservasi. Di modul reservasi ini, tamu bisa memesan meja sebelum datang. Isi form, nama tamu, nomor HP, tanggal, jam, jumlah tamu yang akan datang. Lalu saat disimpan, ada 2 operasi database sekaligus, yaitu insert ke tabel reservasi dan update status meja dari tersedia menjadi reservasi. Kemudian, misal saya ingin hapus, ada opsi hapus bagian sini untuk hapus meja. Jadi meja akan terhapus dari tampilannya. Selanjutnya ini adalah modul POS atau Point of Sale untuk kasir. Di sini misal saya ingin ada customer yang ingin membeli mie goreng, es krim, dan juga Thai tea. Jadi di sini ada
pesanan apa saja yang dipilih. Lalu misalnya ada tambah jumlah, misalnya mie goreng pesannya 2, maka bisa ditambahkan seperti ini. Kemudian untuk mejanya bisa dipilih di bagian sini atau juga dibawa pulang. Di sini saya contohkan misalnya di meja A1. Kemudian pembayarannya cash dan proses pembayaran. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Bisa langsung klik view history dan akan masuk ke tampilan history. Pada tampilan history ini ada total pemasukan, transaksi, rata-rata pemasukan, dan juga statusnya. Di sini ada action, jika dilihat maka akan keluar detail transaksi pada pembelian tersebut. Kemudian saya tutup, dan di sini adalah tampilan staff management. Jadi untuk edit staff seperti ini, bisa untuk admin bisa mengedit staff dan bisa merubah role staff tersebut sebagai apa. Jadi di sini saya membuat untuk kasir itu bisa mengakses di bagian menu reservasi, pos atau transaksi, history, dan kemudian untuk bagian pelayanan bisa di meja, reservasi, dan history saja. Kemudian untuk tampilan profilnya seperti ini, dari staffnya bisa mengedit profilnya masing-masing. Jadi untuk seperti mengganti nama lengkap, email, ataupun juga ganti password. Dan di sini saya akan mencontohkan untuk penambahan order lagi. Misalnya ada tambahan customer yang datang lagi, seperti memesan es krim saja dan dibawa pulang. Di sini sudah ada masuk history lagi untuk mejanya karena dibawa pulang jadi take away, dan di bagian tables atau meja yang tadi karena A1 sudah dipesan, maka pada keterangannya A1 itu dipakai. Pada dashboard juga terlihat meja 1 aktif atau dipakai dari 6 meja yang tersedia. Seperti itu. Dan total penjualannya juga per hari ini itu sudah tertambahkan menjadi 1, dan jumlah pesanan juga sudah ditambahkan menjadi 2. Sekarang kita masuk ke phpMyAdmin untuk melihat struktur database langsung. Pada database restoran_db yang saya buat mempunyai 9 tabel. Buka tabel menu, tab struct, kolom ID adalah primary key atau auto increment. Setiap menu punya nomor unik yang naik otomatis. Kolom kategori underscore ID adalah foreign key ke tabel kategori underscore menu. Kolom harga menggunakan desimal 10,2 bukan float, karena float bisa punya error presisi yang fatal untuk nilai uang. Kolom tersedia menggunakan tinin 1, cara efisien menyimpan boolean. 0 berarti habis, 1 berarti tersedia. Kalau kita buka tab designer atau relation di phpMyAdmin, maka terlihat relasi visual antar tabel. Itu dia penjelasan pada project UAS saya. Terima kasih untuk waktunya. Sekian dari saya, sampai jumpa.